Hakim jatuhkan vonis SYL hukuman 10 tahun penjara. Partai Amanat Nasional lirik Sudaryono di Pilgub Jawa Tengah. Ex-manajer selebgram Fuji gelapkan dana untuk bayar cicilan apartemen dan mobil. Halo, selamat malam pemirsa. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya divonis 10 tahun penjara. SYL terbukti peras bawahan sebesar 44 miliar rupiah, namun hanya dihukum bayar pengganti 14 miliar rupiah saja. Berita selengkapnya akan kami sampaikan bersama saya Edra Pramaskara di Laporan 8 Malam Garuda TV. Kita ke informasi pertama pemirsa, terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dijatuhi vonis hukuman 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. SYL terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi di ruang lingkup Kementerian Pertanian. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis pidana terhadap terdakwa SYL, mantan Menteri Pertanian dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan penjara. Hal itu disampaikan oleh Hakim Ketua Rianto Adam Ponto dalam sidang putusan kasus mantan Menteri Pertanian itu pada Kamis 11 Juli 2024. Syahrul Yassin Limpo terbukti secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi terhadap pejabat dan pegawai di ruang lingkup Kementerian Pertanian. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Selain itu, Hakim juga meminta terdakwa Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian itu, untuk membayar uang pengganti senilai 14,1 miliar rupiah dan 30.000 US dollar paling lambat diserahkan 1 bulan dari putusan tersebut dibacakan. Demikian laporan Edo Yoga, Ardi Syahrial, Garuda TV. Usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi terhadap kasus yang menjerat nama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sempat diwarnai kericuhan. Beginilah suasana yang terjadi saat Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian itu akan keluar dari ruang sidang setelah hakim menutup persidangan pembacaan putusan terhadap dirinya dan kedua terdakwa lainnya diwarnai kericuhan. Kericuhan tersebut terjadi ketika para simpatisan dari SYL yang hadir mengenakan pakaian berwarna putih tersebut menghalangi posisi awak media yang terlebih dahulu telah menempati posisi di depan pintu ruang sidang. Untuk melakukan peliputan namun tetap dihalangi oleh ramainya pendukung yang ingin bersalaman dengan mantan Menteri Pertanian itu. Dalih-dalih SYL akan memberikan keterangan usai mendengarkan putusan terhadap dirinya, namun karena kondisi yang tidak kondusif dan aksi saling dorong pun terjadi. SYL pun dibawa kembali ke ruang sidang untuk menjaga kondusivitas agar kericuhan dapat dikendalikan. Akibat kejadian ini beberapa alat perlengkapan milik awak media pun ikut rusak parah karena terinjak-injak. Syahrul Yassin Limpo pun menyayangkan kejadian itu dan meminta maaf atas kericuhan yang terjadi. Saya minta maaf kalau tadi ada seperti itu, tidak ada niat seperti itu. Saya lah yang tempatmu sebagai bapak, sebagai kakak. Saya minta maaf pada teman-teman pers dan mudah-mudahan tidak ada pejabat yang takut mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa hanya karena persoalan saya.
Demikian laporan Edo Yoga Ardi Syahrial, Garuda TV. Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo dan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, usai dirinya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara sah telah menjatuhi hukuman kepada Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian atas kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian dengan hukuman 10 tahun penjara. Usai ditetapkan, SYL sapan akrabnya itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kesempatan kepadanya untuk berkontribusi untuk bangsa dalam permasalahan pangan. Izinkan saya menyampaikan terima kasih saya pada Joko Widodo sebagai Presiden yang menunjuk saya sebagai Menteri mengambil kebijakan-kebijakan dan pada saat itu harga pun dapat dikendalikan seluruh Indonesia. Saya sampaikan terima kasih Pak Jokowi memberi saya kesempatan sebagai Menteri. Apapun akibat dari sebuah kebijakan, ini resiko jabatan bagi saya. Tidak hanya ke Presiden Jokowi, SYL juga menyampaikan rasa terima kasihnya ke Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang selalu mengajarkan dirinya tentang kebangsaan. Ia juga menyelipkan permohonan maaf atas kekeliruannya sebagai manusia. Pak Surya Paloh yang selalu mengajarkan saya terhadap masalah kebangsaan. Maafkan saya kalau tentu sebagai manusia ada yang keliru. Tetapi Surya Paloh sangat konsisten dengan partai untuk mengatakan bela rakyat, bela bangsa. Kalau saya harus terpenjara atas nama ini semua, saya minta maaf pada seluruh jajaran. Demikian laporan Edo Yoga Ardi Syahrial, Garuda TV. Sementara itu, kedua terdakwa lainnya dalam kasus pemerasan di Kementerian Pertanian, yaitu Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta, dijatuhi vonis 4 tahun kurungan penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidi 2 bulan penjara. Apakah menerima putusan menolak? Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat juga menjatuhkan vonis terhadap kedua terdakwa lainnya, yaitu mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Kementerian Pertanian Muhammad Hatta, yang secara sah dan terbukti turut terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Maka dari itu, Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman terhadap kedua terdakwa tersebut dengan hukuman 4 tahun kurungan penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidi 2 bulan penjara. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hatta tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hatta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Lebih lanjut, dalam putusan tersebut apabila keduanya tidak membayar denda yang telah diatur, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 2 bulan. Demikian laporan Edo Yoga Ardi Syahrial, Garuda TV. Seorang kameramen Kompas TV mengalami kekerasan dari anggota Ormas Pro SYL saat mengawal sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Imbas dari insiden ini pun peralatan yang dipergunakannya mengalami kerusakan. Kericuhan terjadi pasca hasil sidang vonis terhadap terdakwa ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam hasil vonis ini, SYL pun divonis 10 tahun penjara dengan denda senilai 300 juta rupiah dan diharuskan membayar uang pengganti sebanyak 14,1 miliar rupiah. Nampak sejumlah anggota Ormas Forum Masyarakat Sulawesi Pro SYL berusaha mendorong polisi dan wartawan yang tengah bertugas saat hendak keluar ruangan sidang. Dalam peristiwa itu pun sempat terjadi dorong-mendorong dan adu fisik, hingga mengakibatkan peralatan kerja wartawan seperti kamera pun dirusak. Seperti yang dialami oleh kameramen Kompas TV, Bodia Vimala, tidak hanya itu, pagar ruang sidang pun juga jebol imbas dari kericuhan ini. Mbot sapaan akrabnya mengatakan bahwa ia sempat mengejar Ormas Pro SYL itu dikarenakan kameranya rusak imbas dari kejadian tersebut. Atas insiden kericuhan itu, kamera yang digunakan oleh Mbot ini pun rusak, ada bagian layar LCD.
tadi tindakan yang nggak enak itu? Iya, ada pemukulan sama penendangan dari massa dari SCL itu. Maksudnya ormas pendukung gitu? Ormas pendukung. Tiba-tiba mukul atau gimana tuh Bang? Iya, jadi awalnya kan memang ormas itu udah datang dari pagi dan ya kayak biasa lah, maksudnya selesai sidang kita anak-anak TV untuk blocking buat ngambil doorstop akhir di persidangan. Ormas itu masuk nutupin pintu, emang ruang sidang emang penuh. Mereka masuk nutupin pintu keluar itu jejer. Kita udah sepakat sama ormas itu bakal, karena anak-anak TV yang lainnya juga minta ngebuka jalan lah nanti kalau misalnya SCL keluar biar kita sama-sama dapat gambarnya gitu kan. Tapi pas SCL keluar itu mereka itu langsung desak-desakan keluar, dorong, ya bikin chaos lah, bikin rusuh suasana lah. Demikian laporan Diki Renaldi, Garuda TV. Partai Amanat Nasional atau PAN lirik Sudaryono di Pilgub Jawa Tengah. Berita selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Partai Amanat Nasional atau PAN masih menggodok nama yang akan diusung di Pilkada Jawa Tengah 2024. Nama mantan Ketua TKD Jawa Tengah Sudaryono turut dipertimbangkan PAN sebagai calon kuat di Jawa Tengah. Pilkada Jawa Tengah tinggal 5 bulan lagi. Sejumlah nama santer maju sebagai Cagup Cawagup. Saat ditemui setelah rapat paripurna DPR RI hari ini, Sekjen PAN Edi Suparno mengaku nama Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono turut dipertimbangkan PAN dalam penentuan calon yang akan diusung Partai Amanat Nasional itu di Pilkada Jawa Tengah. Menurut Sekjen PAN ini, Sudaryono punya rekam jejak yang baik sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo Gibran Jawa Tengah. Untuk hasil final penetapan paslon, Edi mengaku para ketua umum dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM masih berembuk. Itu kalau untuk Pak Sudar apakah dipertimbangkan juga sebagai semua nama yang berpeluang yang diajukan oleh teman-teman KIM tentu akan kita pertimbangkan ya. Saya paham teman-teman Gerindra akan mendorong sudah menyampaikan aspirasinya ya, mendorong Mas Sudar, dan Mas Sudar saya kira punya peluang yang baik. Mas Sudar juga punya kinerja yang baik ya sebagai Ketua TKD Jawa Tengah ya. Jadi saya kira saat ini semua peluang terbuka ya, tetapi dari PAN itulah yang kita sampaikan. Ya, nanti apa hasilnya finalnya, definitifnya, tentu nanti hasil setelah kita rembuk bersama teman-teman ketua umum. Seperti yang diketahui, sejumlah nama yang santer didengar dalam pencalonan Pilgub Jawa Tengah 2024, yaitu Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun, dan Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep. Untuk pendaftaran paslon dalam pilkada yaitu pada 24 sampai 26 Agustus 2024 dan penetapan paslon oleh KPUD pada 22 September 2024. Demikian laporan Faulus Sebastian Iskandar Budiwiro, Garuda TV. Survei Ridwan Kamil di Jawa Barat cenderung lebih baik daripada Jakarta. Terkait hal ini, Ridwan Kamil mengatakan survei tinggi di Jabar belum tentu menang. Saat ditemui setelah acara rapat pleno Partai Golkar dalam persiapan Pilkada 2024, Ridwan Kamil mengatakan Golkar belum memiliki keputusan untuk sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jawa Barat maupun Jakarta. Saat ditanya soal survei elektabilitas dirinya yang tinggi di Jawa Barat, pria yang disapa Kang Emil mengatakan bahwa survei tinggi maupun rendah sebelum Pilkada dimulai belum tentu menang. Kang Emil menyampaikan pengalamannya saat Pilwalkot Bandung dulu. Walau 2 bulan sebelum Pilkada hanya 6%, namun saat pemilihan menjadi 45%. Partai kan masih menghitung baik buruknya seperti apa. Per malam ini tadi disampaikan
masih belum ada keputusan untuk jabat DKI. Mungkin dalam seminggu 2 minggu. Jadi kepercayaan diri kan melihat elektabilitas di Jabar ya Kang? Iya, dibanding Jakarta. Namanya elektabilitas itu naik turun, Pak. Bisa kasih tahu ya. Dulu waktu wali kota Bandung, H-2 bulan saya cuma 6%. Pas hari hanya berapa? 45%. Jadi nggak bisa mengukur takdir dengan survei hari ini. Hari ini tinggi, belum tentu menang. Hari ini rendah, belum tentu juga kalah kan begitu. Nah, poinnya sekarang nggak usah terlalu ngomongin elektabilitas karena bendera pertempurannya kan belum dimulai. Demikian laporan Paulus Sebastian, Garuda TV. Bakal calon gubernur Banten Airin Rahmidiani mengaku mendaftarkan dirinya maju sebagai cagup di Banten ke semua partai. Bakal calon gubernur Banten dari fraksi Golkar, Airin Rachmi, bakal maju sebagai calon gubernur Banten. Airin mengaku mendaftarkan dirinya untuk maju sebagai calon gubernur di Banten ke semua partai. Dirinya hanya bisa berikhtiar terkait kepastian dirinya maju dalam Pilkada Banten 2024 atau tidak. Sebab saat ini Golkar tidak memiliki cukup kursi untuk mengusung calonnya sendiri. Hanya Partai Golkar yang mengusungnya maju di Banten. Airin mengaku mendaftarkan dirinya untuk maju sebagai calon gubernur di Banten ke semua partai, namun belum tentu partai tempat yang mendaftar akan mendukungnya. Airin juga menjelaskan pengalamannya mengikuti pilkada selama ini. Gimana Bu? Iya, karena ini pilkada serentak, jadi sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat-sangat baru bagi saya yang sudah terjun beberapa kali ikut pilkada, baik sebagai calon maupun juga tim pemenangan. Dan ini suatu hal yang sangat-sangat dinamis, strategi juga pasti akan berbeda, karena ini serentak, makanya doain. Bu, dikit lagi satu Bu. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga menugaskan Airin untuk bertarung sebagai calon gubernur pada Pilkada Banten 2024. Demikian laporan Paulus Sebastian, Garuda TV. Bahwa tentu Golkar ada. Sementara itu, pemirsa Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI-ILFA bersama dengan Federation of International Freight Forwarders Associations atau FIATA akan menggelar pertemuan bersama dengan perwakilan dari 22 negara di Asia Pasifik. Pertemuan ini akan membahas terkait tantangan dan peluang dalam industri logistik serta untuk menarik minat para investor ke Indonesia. Dalam pertemuan dengan tajuk FIATA RAP Meeting 2024 akan digelar di Merusakan, Nusa Dua, Bali pada hari Kamis hingga Jumat atau tanggal 11 hingga 12 Juli 2024. Selain itu, pada tahun ini FIATA RAP akan mengusung tema navigasi masa depan investasi logistik dan rantai pasok berkelanjutan. Diketahui sektor logistik memiliki peran yang cukup penting bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2023, kontribusi sektor logistik terhadap PDB mencapai angka 5,5% dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7%. Oleh karena itu, Yuki Nugrahawan Handavi selaku Ketua FIATA RAP 2024 mengungkapkan bahwa pertemuan yang juga dihadiri oleh perwakilan dari 22 negara ini begitu penting dan dapat membuka potensi bisnis yang semakin lebar. Ya, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa besok adalah suatu hal yang sangat penting terhadap bagaimana kita bisa berkolaborasi besar ya di kawasan Asia Pasifik ini, yang pada akhirnya kita juga ingin memperkenalkan Indonesia ya yang menurut saya saat sekarang sangat menarik ya, sangat seksi untuk kita sampaikan. Kita secara ekonomi salah satu yang mempunyai kekuatan ekonomi dari sisi pertumbuhan sangat baik ya. Kita juga melihat bahwa investasi sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah. Yang ketiga juga kita lihat bagaimana tingkat perdagangan ekspor impor kita dalam situasi ekonomi global kita masih membutuhkan. Hal senada juga disampaikan oleh Akbar Johan selaku Ketua Umum ALFI-ILFA. Ia menyebut sektor logistik adalah gerbang penting dalam perekonomian. Oleh karena itu, Akbar pun berharap pertemuan ini dapat menciptakan pertumbuhan logistik yang bersaing tinggi. Saat itu kita sowan ke Bapak Wakil Presiden, ini menjadi tindak lanjut daripada silaturahim kita. Bahwa logistik ini menjadi gateway dari semua pintu masuk negara, sehingga potret daripada kelancaran arus barang tentu menjadi key factor
untuk kita bagaimana bisa menghadirkan itu dimanapun gateway berada, baik melalui moda transportasi udara maupun laut. Dan tentunya besok menjadi satu event regional bahkan internasional, bagaimana komitmen daripada pelaku usaha logistik nasional beserta pemerintah atau government agency sangat punya komitmen yang tinggi untuk bisa mendorong, memberikan ruang dan kesempatan untuk pertumbuhan logistik yang berdaya saing tinggi. Demikian laporan Riatur Hikmah, Garuda TV. Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin optimis bahwa sektor logistik akan terus tumbuh sebagai salah satu penyokong perekonomian bangsa. Berkaca pada tahun lalu, Ma'ruf pun menyebut bahwa sektor logistik telah berhasil menyumbang 1.000 triliun rupiah pada produk domestik bruto atau PDB di tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika hadir secara daring dalam agenda Viata RAP 2024 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali. Adapun agenda ini merupakan pertemuan yang diselenggarakan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI-ILFA bersama Viata untuk membahas isu-isu terkini terkait sektor logistik. Diketahui pada tahun 2023, sektor logistik telah berkontribusi sekitar 5,5% terhadap produk domestik bruto nasional, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata mencapai 7%. Oleh karena itu, Ma'ruf Amin pun optimis bahwa sektor logistik akan terus tumbuh sebagai salah satu penyokong perekonomian bangsa. Kendati begitu, ia pun menggarisbawahi terkait sejumlah tantangan yang dihadapi oleh sektor logistik, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Potensi besar sektor logistik di Asia Pasifik ini juga menghadapi tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan fluktuasi nilai tukar mata uang yang secara langsung mempengaruhi harga bahan bakar, sehingga mengakibatkan kenaikan biaya logistik dan pengangkutan. Untuk menjawab tantangan ini, upaya peningkatan efisiensi, inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi di sektor logistik perlu terus didorong. Di tingkat nasional, peran sektor logistik sebagai salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Pada tahun 2023, kontribusi sektor logistik terhadap produk domestik bruto mencapai hingga 1.000 triliun rupiah. Kontribusi ini diharapkan akan semakin besar dengan pengoptimalan potensi sektor ini dan didukung dengan komitmen dan upaya pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur logistik di Indonesia. Demikian laporan Riatur Hikmah, Garuda TV. Pemirsa, wawancara terkait vonis SYL akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Syahrul Yassin Limpo atau SYL akhirnya divonis 12 tahun penjara. Vonis ini di bawah tuntutan jaksa. Apakah putusan hakim membawa rasa keadilan bagi rakyat Indonesia? Telah hadir bersama kami secara virtual Hendar Samarantoko, advokat dan ketua Lisan. Selamat malam Bang Hendar Sam. Bagaimana kabarnya Bang? Ya. Baik. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami malam ini, Bang Hendar Sam. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan vonis 10 tahun penjara Syahrul Yassin Limpo? Ya, sebenarnya masalah vonis, apakah itu memenuhi rasa keadilan atau tidak, itu balik lagi kepada
parameter daripada perasaan atau nurani publik itu sendiri. Nah, kalau kita melihat di kasus-kasus sebelumnya, sebenarnya apa yang dikenakan kepada Syahrul Yassin SYL ini sebenarnya sudah cukup memenuhi rasa keadilan. Parameternya apa? Bahwa tuntutan jaksa selama 12 tahun itu ternyata dikabulkan hakim itu 10 tahun. Nah, di mana atas hal tersebut ya kan jaksa tidak perlu untuk melakukan banding karena ada aturan di internal di kejaksaan bahwa jaksa wajib banding apabila putusan hakim itu tidak memenuhi 2/3 daripada tuntutan. Nah, ini kan kurang lebih sudah memenuhi 2/3 daripada tuntutan. Dan tuntutan selama 4 tahun itu saya rasa sudah cukup memenuhi rasa keadilan itu sendiri. Seperti itu, Edra. Oke, Bang Hendar Sam, ini kan berarti kan sebenarnya vonisnya lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Tadi sudah disebut 12 tahun penjara. Apakah sebenarnya dari sisi publik ini melihat apakah ini sudah baik untuk proses hukum di Indonesia? Sudah tepat begitu mengingat kasus ini dilakukan oleh seseorang sekelas menteri? Ya, kan kalau kita bicara masalah parameternya tuntutan itu, putusan itu di bawah tuntutan, sebenarnya kan bukan itu juga parameternya. Ya, bahwa kita melihat daripada vonisnya itu sendiri. Memang mungkin 70% daripada putusan itu di bawah tuntutan. Ini praktek yang biasa terjadi ya. 30%-nya itu sama dengan tuntutan dan sisanya itu di atas tuntutan seperti itu. Jadi memang ini sendiri tidak jadikan patokan. Cuma kalau kita bicara secara menyeluruh, secara statistik lah, kita bicara statistik putusan, memang 70% putusan itu biasanya di bawah tuntutan. Tapi berapa jauh dia gapnya dengan tuntutan? Nah, ini yang harus kita lihat. Makanya kalau gapnya itu kurang dari 2/3 atau bahkan setengahnya dari tuntutan, maka itu jaksa kan wajib banding dan itu tentunya menurut jaksa tidak memenuhi rasa keadilan. Dan oleh karena itu kenapa akhirnya jaksa masih menentukan sikap apakah akan banding atau tidak, karena secara parameter internal putusan itu sudah di atas 2/3 tuntutan mereka, dan oleh karena itu mereka tidak wajib untuk banding. Oke, berarti bisa dikatakan memang sudah adil karena 2/3 begitu ya, sudah lebih dari tuntutan jaksa. Itu kalau kita anggap bahwa tuntutan jaksa itu sudah memenuhi rasa keadilan seperti itu. Dan statistik kita kan kita lihat saja kepada beberapa putusan-putusan dari pejabat-pejabat sebelumnya yang mungkin lebih rendah daripada itu ya. Lebih rendah daripada itu. Nah, tapi ini balik lagi kepada rasa keadilan yang ada di masyarakat, bahwa suatu tindak pidana korupsi itu memang ya nggak bisa juga kita nafikan bahwa itu lebih rendah atau tidak ya. Korupsi ya korupsi saja, bersalah ya bersalah saja. Ya, bahwa yang harus dilihat apakah ada alasan pemaafnya atau tidak, kan seperti itu. Bahwa apakah sebuah perbuatan itu dilakukan secara sadar dan sengaja atau karena suatu keadaan yang membuat seseorang itu terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini kan juga menjadi parameter dan menjadi menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara. Gitu ya. Ya, ini kan juga mencerminkan kemarahan publik begitu ya. Mengapa? Pertanyaannya, kenapa lebih rendah begitu putusan dari majelis hakim? Bang Hendar Sam, ini apa yang dilakukan oleh SYL? Ini apakah merupakan bentuk dari korupsi yang didasari oleh relasi kuasa? Mengingat bahwa tindakan ini dilakukan kepada anak buahnya yang berada di lingkungan Kementerian Pertanian. Ya, itu sudah pasti. Makanya tindak pidana yang disangkakan, pasal yang disangkakan adalah pasal pemerasan. Artinya kalau pemerasan itu ada suatu suatu keadaan dan suatu suasana psikologis yang tidak setara di antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Sehingga satu pihak melakukan penekanan ya kan, dan satu pihak merasa tertekan, satu pihak memeras, satu pihak diperas, kan seperti itu. Jadi ada suatu hubungan yang tidak setara di antara satu pihak dengan pihak lainnya. Oleh karena itu ada hubungan kausalitasnya dan ada seperti Edra katakan tadi, ada relasi kuasa, relasi kekuasaan di situ antara atasan dan bawahan yang dijadikan suatu patokan atau dasar bagi hakim ya, bagi jaksa untuk memperberat hukuman ini.
Jadi kalau kita melihat balik lagi pada statistik, hukuman 10 tahun ini hukuman yang cukup cukup memenuhi rasa keadilan. Saya rasa seperti itu. Oke, putusan hukuman 10 tahun ini apakah Anda melihat itu karena hal yang meringankan untuk SEL itu sendiri? Karena Ya, saksi yang pastinya kan meringankan yang disampaikan pada pledoi. iya, pastinya kan kedua belah pihak, baik itu jaksa ataupun pihak terdakwa, dalam hal ini SEL dan kuasa hukumnya, tentunya berbeda pendapat dan pandangan tentang masalah ini. Perspektifnya pasti berbeda. Dari pihak SEL tentunya ini merasa tidak memenuhi rasa keadilan bagi dia, dan kuasa hukumnya juga pasti akan mengatakan seperti itu dengan beberapa pertimbangan tertentu, ya kan. Tapi yang harus dilihat apakah perbuatan ini memang dilakukan secara sadar, ya, di bawah kekuasaannya, dan yang pasti apakah perbuatannya itu dilakukan secara berulang atau tidak, ya kan. Di beberapa putusan-putusan sebelumnya, ya, contoh kita melihat Akil Mokhtar, ya, dihukum sampai kalau tidak salah 18 atau 20 tahun, saya lupa ya. Kurang lebih seperti itu. Kenapa itu sampai berat seperti itu? Karena perbuatannya itu dilakukan secara berulang selama beberapa momen atau beberapa tahun. Nah, ini kan hal-hal yang memberatkan sebenarnya, sehingga akhirnya hukumannya itu benar-benar berat, ya, sampai belasan atau puluhan tahun. Nah, artinya kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh SYL ini, ya kan, dari sisi kadar masuk kadar sedang, ya, tidak juga ringan, tidak juga berat, kan gitu kan. Kalau ringan itu ya mungkin ada putusan di bawah 5 tahun, ya kan. Nah, itu juga kan ada pertimbangan daripada hakim itu sendiri. Ada keadaan memaksa, ya, yang dilihat kenapa hukumannya ringan. Kadang nggak semua orang korupsi itu, ya kan, sengaja, ya kan, dalam bukan ini ya, dia sadar tapi dia terpaksa untuk melakukan itu karena ekosistem yang membentuk dia untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini yang harus dilihat oleh hakim secara arif dan bijak, menentukan apakah perbuatan SYL ini masuk ke kategori yang mana. Sama aja kalau kita analogikan itu mencuri karena terpaksa dengan mencuri karena profesi, ini tentu berbeda. Ya, nah, perbuatannya sama-sama mencuri, seperti itu. Nah, ini yang akan diaplikasikan ke dalam setiap putusan-putusan, setiap perkara yang ada di kamar pidana saat ini. Oke, Bang Hendarsam, tadi Anda sempat menyatakan terkait dengan ekosistem. Penyalahgunaan dana operasi menteri dan juga pemerasan bawahan ini apakah merupakan rahasia umum dalam instansi pemerintah? Kenapa ini banyak anak buah yang memilih untuk bungkam? Tadi sudah dibahas terkait dengan relasi kuasa, tapi apakah Anda melihat ada faktor lainnya? Ya, tentunya kalau kita melihat, inilah PR kita ke depannya, sistem juga membentuk hal tersebut. Walaupun tidak sepenuhnya itu bisa disalahkan, ya. Banyak sekali menteri-menteri kita yang bisa berperilaku dan bersikap jujur dalam menjalankan tugasnya. Ya kan, kalau ini kan ibaratnya nih telur atau ayam duluan, sistemnya dulu atau orangnya dulu, kan gitu. Nah, apakah, ya kan, ini pertanyaannya akan kita lempar ke publik juga. Apakah dengan gaji menteri, contoh ya, gaji menteri tersebut itu bisa mencukupi kebutuhannya, dan kebutuhannya itu bisa primer dan sekunder, ya, bahkan tersier, kan seperti itu, karena mereka mempunyai, di mana dengan strata sosial yang ada pada mereka, tentunya kebutuhan hidupnya pun meningkat. Kebutuhan hidup meningkat itu bukan hanya kebutuhan hidup primer seorang menteri saja, ya, ada hal-hal lain. Contoh dia datang, contoh nih ya, tapi contoh yang gampang-gampang saja lah, pejabat datang ke sebuah pesta perkawinan, tentu dia harus menyumbangkan uang seperti itu, ya, dengan jumlah yang mungkin bisa jadi harus lebih besar dari orang-orang undangan biasa, kan seperti itu. Jadi apakah Anda sendiri mengatakan bahwa untuk kasus SYL ini karena sistemnya yang menekan terdakwa sampai demikian, atau seperti apa? Itu yang dilihat oleh hakim dan tercermin dalam putusan. Kalau dia memang ekosistemnya menekan dia, putusannya nggak akan 10 tahun. Putusan dia bisa 3 tahun, bisa 2 tahun, ya kan? Bisa 4 tahun, ya kan? Kenapa putusannya bisa 10 tahun? Ya karena hal yang sifatnya dari luar
itu tidak mempengaruhi atau tidak mendominasi dalam perbuatannya tersebut, ya kan? Cuman kadarnya ini kadarnya sedang, bukan perbuatan-perbuatan berulang sampai dia beberapa kali atau menjadi kebiasaan dia kan selama ini. Oke. Kasus ini mendapatkan perhatian publik yang cukup besar begitu karena terkait dengan tindakan pemerasan terhadap anak buah yang merupakan kelas pekerja begitu dan untuk kepentingan pribadi seseorang sekelas menteri. Menurut Anda bagaimana evaluasi ke depannya agar kasus ini tidak terulang kembali? Kalau saya melihat sih sebenarnya sistem ya. Karena ini kan balik lagi seperti yang saya katakan, ini seperti orangnya dulu yang dibenahi atau sistemnya dulu yang dibenahi. Ya, yang sebenarnya kita benahi itu adalah sistemnya dulu. Tapi harus dilandasi dengan pendekatan yang sifatnya material, bukan pendekatan formil. Saya ambil contoh seperti ini ya kan. Saat ini pengadaan barang dilakukan secara elektronik seperti itu kan. Nah itu kan sebenarnya kan untuk mempersempit ruang gerak terjadinya kongkali. Tapi setelah submit dilakukan secara elektronik, tetap juga kemudian dilakukan juga secara manual. Jadi untuk apa lagi sebenarnya kan gitu pendekatannya, jadi ujungnya formalitas mata aja untuk memenuhi bahwa seolah-olah ini sudah dilakukan proses-proses mitigasinya seperti ternyata. Nah, yang kita harapkan bahwa sistem itu diperbaiki dengan pendekatan material. Pendekatan material itu contohnya apa ya kan? Ini kan bisa dibagi bahwa sosok seorang menteri itu dia mempunyai kebutuhan primer dan sekundernya. Ya, nah yang sebenarnya harus dipenuhi tanpa dia harus mengambil atau nyomot dari kanan kiri yang lain, kan seperti itu. Nah harusnya, nah apakah ini sebenarnya kita kan terbuka untuk diskusi ya, apakah kebutuhan menteri itu sudah mencukupi, gajinya, tunjangannya sudah mencukupi? Kalau menurut Anda sendiri sudah cukup atau masih perlu ditambah ini sebagai pendekatan material? Sebenarnya sih, kalau saya lihat kebalik lagi ke gaya hidup. Gaya hidup masing-masing menteri. Oke, baik. Jadi kenapa hukuman ini di atas 10 tahun? Karena yang dibebankan kepada SYL ini ya, dia mengambil operasional melakukan tanda kutip pemerasan kepada anak buahnya ini dipergunakan bukan untuk kepentingan operasional menterinya kan, tapi untuk kebutuhan gaya hidupnya sebagian besar kan seperti itu. Oke, baik. Jadi evaluasi lebih lanjut. Ya, jadi yang jadi pertanyaan kita kan, apakah gaya hidup ini merupakan suatu kewajiban yang menjadi melekat kepada seorang menteri kan seperti itu? Oke, kan baik. enggak. Ya, jadi evaluasinya lebih ke bagaimana menteri itu harus menyesuaikan dengan gaya hidup dan materialnya itu sendiri. Ya harusnya seperti itu, menteri harus bisa menyesuaikan ketika dia masuk. Kan begini, untuk menjadi seorang pejabat publik tentunya dia mempunyai konsekuensi. Ya, konsekuensi dalam berbagai tataran elemen termasuk masalah gaya hidup. Kalau gaya hidupnya dulu memang sudah besar, betul. Ya ini dia harus turunkan atau dia ya kayak Pak Prabowo. Ya kan dia nggak makan dari gajinya, dia memang sudah selesai dengan hidupnya. Dia cuma pengen ngabdi, ya kan gajinya disumbangkan, ya bahkan dikeluar uang dari sisi operasionalnya. Tapi orang kalau masih belum selesai dengan hidupnya, ya masih kaki kanannya di pengabdian, tapi kaki kirinya juga masih mempunyai sifat-sifat yang dominasi duniawian, ya ujungnya kayak gini. Iya. Betul sekali, berarti memang evaluasi ini harus dilakukan terhadap gaya hidup untuk pejabat-pejabat lain. Ya. Terima kasih untuk informasinya pada malam hari ini, Hendar Samarantoko, pengamat hukum. Selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih Hedra. Selamat malam. Pemirsa, ex-manajer selebgram Fuji gelapkan dana untuk bayar cicilan apartemen dan mobil. Berita selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo cek pelayanan dan fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Dalam kunjungan ini, Presiden Jokowi memastikan bahwa pemerintah bakal memberikan bantuan peralatan kesehatan seperti peralatan CT scan, CAT lab, MRI, serta penambahan ruangan rawat inap. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung pada Kamis pagi. Di sini Presiden Jokowi mengecek langsung fasilitas dan pelayanan rumah sakit, mulai dari proses pendaftaran hingga pelayanan yang diberikan kepada pasien. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah bakal memberikan bantuan sejumlah alat kesehatan kepada RSUD Bob Bazar yang akan disalurkan mulai September 2024 hingga tahun 2025. Bantuan itu diantaranya peralatan CAT lab, mamograf, CT scan, dan MRI yang membutuhkan ruangan-ruangan khusus. Ya ini kan pompanisasi ini kan untuk mengantisipasi kalau terjadi kering panjang, terjadi gelombang panas, dan kita harus siap dulu sehingga produktivitas petani, produksi beras kita tidak turun. Karena semua negara sekarang produksinya turun, gara-gara gelombang panas, gara-gara kekeringan panjang. Saya lihat di sini, karena irigasinya juga baik, ini kita tarik airnya dari irigasi yang lebih rendah masuk ke irigasi sekunder, tersier, bisa lari ke sawah, sehingga kita harapkan yang biasanya tanam panen sekali bisa 2 kali, yang sudah 2 kali bisa 3 kali. Kita harapkan. Sementara Direktur RSUD Bob Bazar, Reni Indrayani mengatakan, Presiden Joko Widodo juga bakal memberikan bantuan tambahan ruang inap sesuai dengan permintaan Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto. Dengan adanya bantuan-bantuan ini, RSUD Bob Bazar bakal menjadi rumah sakit rujukan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Sekarang lagi gagal maksimal. Ya biasanya mungkin saat pendapatan 17 karung, mungkin sekarang ada yang sama sekali tidak ada, dan ada mungkin ada yang cuma dapat 3 karung, 4 karung. Kita tetap kami disyukuri karena memang inilah gitu. Dengan ada bantuan ini harapan kita mudah-mudahan panen nanti ya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, hasilnya lebih maksimal lagi. Pada kunjungannya di Provinsi Lampung, Presiden rencananya akan mendatangi sejumlah kabupaten selama 2 hari. Di hari pertama ini, Kepala Negara itu mendatangi 3 lokasi di Kabupaten Lampung Selatan. Ex-manajer selebgram Fuji Batara Ageng diancam 5 tahun penjara atas kasusnya dalam penggelapan dana milik Fuji senilai 1,3 miliar rupiah. Dana itu dipergunakannya untuk membayar cicilan apartemen, mobil, dan kebutuhan sehari-hari. Ex-manajer selebgram Fuji, Batara Ageng terancam hukuman 5 tahun penjara terkait dugaan kasus penggelapan dana sebesar 1,3 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka, Batara menggelapkan dana tersebut dari hasil kerjasama Fuji dengan 20 agensi. Adapun dalam kontrak kerjasama antara Fuji dan Batara bahwa aliran dana dari agensi-agensi itu dikelola oleh Batara. Namun keuntungan yang didapat seharusnya langsung ditransfer ke rekening Fuji. Namun setelah ditunggu beberapa lama dan dilakukan somasi oleh Fuji, ternyata dana tersebut tidak kunjung diberikannya. Kanit Reskrim Suspolres Jakarta Barat, AKP Tommy Kurniawan mengatakan bahwa kontak Fuji dengan 20 agensi itu berawal dari bulan Desember 2021 hingga Desember 2022. Adapun dana senilai 1,3 miliar tersebut telah digunakan Batara untuk membayar angsuran apartemen, mobil, dan kebutuhan sehari-harinya. Diketahui bahwa selama saudara BA menjadi manajer dari Desember 2021 sampai dengan Desember 2022 telah terjadi kontrak kerjasama kurang lebih sebanyak 20 kontrak. Kemudian akhirnya dari saudari Ibu sendiri melakukan audit internal terhadap keuangannya dan didapati bahwa sebanyak sekitar 1,3 miliar yang harusnya didapatkan oleh saudari FU ternyata tidak masuk ke rekeningnya. Demikian laporan Diki Renaldi, Garuda TV.
Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat telah mengamankan 7 orang pelaku terkait tindak pidana 303 atau perjudian online di wilayah Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan membenarkan adanya penggerebekan dan penangkapan terhadap 7 orang pelaku tindak pidana perjudian online di sebuah apartemen di wilayah Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Selain mengamankan para pelaku berinisial FAF, AE, YGP, FH, GF, FAP, dan MHP, yang salah satunya merupakan pemilik rekening penampung uang hasil judi online dari lokasi penggerebekan tersebut. Polisi turut menyita barang bukti berupa 6 unit CPU, 6 unit monitor, 6 unit keyboard dan mouse, dan 8 unit handphone serta sejumlah buku rekening. Selanjutnya tersangka bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Baik, kita jelaskan memang membenarkan ya, kita ada mengamankan 7 orang pelaku terkait tindak pidana 303, yang mana kita amankan para pelaku ini ada di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Barat, khususnya di wilayah Grogol, Petamburan. Kemudian dari 7 orang pelaku kita juga mengamankan barang bukti yang ada di TKP tersebut berupa CPU, handphone ataupun buku rekening yang ada kita amankan di dalam apartemen tersebut. Untuk selanjutnya, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam dan melakukan pengembangan terhadap pelaku lain bila mana terlibat dalam tindak kejahatan judi online tersebut. Demikian laporan Diki Renaldi, Garuda TV. Ke informasi lain pemirsa, guna memenuhi stok kebutuhan darah di Kota Surabaya, Jawa Timur, Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga bekerjasama dengan PT Pelindo Marine Service menggelar bakti sosial donor darah. Sensasi berbeda dirasakan para pendonor karena proses donor darah dilakukan di atas kapal terapung Satria Erlangga. Inilah kapal terapung Satria Erlangga yang berlabuh di dermaga Syah Bandar Tanjung Perak, Surabaya untuk melakukan misi sosial donor darah bekerjasama dengan PT Pelindo Marine Service Kamis siang. Donor darah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darah di Kota Surabaya dan beberapa daerah lainnya, di mana dalam beberapa bulan terakhir jumlah pendonor di Kota Surabaya menurun. Dalam kesempatan ini, pendonor dapat merasakan sensasi yang berbeda, yakni dengan naik kapal Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga, di mana setiap pendonor akan naik di atas kapal untuk mendonorkan darahnya. Sensasi berbeda ini diharapkan dapat mengingatkan para pendonor untuk mendonorkan darahnya. Dr. Martodo, Kepala Unit Transfusi Darah atau UTD-PMI Kota Surabaya, menegaskan bahwa kebutuhan darah di Kota Surabaya saat ini sebanyak 400 hingga 450 kantong darah setiap harinya. Sementara itu, untuk jumlah pendonor di Kota Surabaya sebanyak 11 hingga 14 ribu per bulannya. UTD-PMI saya rasa stoknya sudah mencukupi, karena kalau kita evaluasi sekarang itu 14.000 per bulan yang donor. Biasanya tahun-tahun kemarin kan 12.000. Sekarang sudah 14.000, termasuk ada kegiatan-kegiatan di luar. Sekarang banyak sekali, sudah paling nggak sampai 5 sampai dengan 7 kegiatan kumpul dunia. Walaupun tidak hari Sabtu Minggu, termasuk hari ini ada kegiatan di kapal terapung ini. Targetnya satu bulan berapa sih? Satu bulan sekitar 12 sampai 14 ribu. 12.000 sebenarnya sudah memenuhi, tapi sekarang di tahun 2024 ini kita per bulannya 13.000 ke atas per bulan, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni kemarin. Ada yang di lintas provinsi nggak Pak untuk dikirim? Kita juga mengirim sih, banyak ke Banyumas, ke Jogja, terus ke mana, Purbalingga juga kita kirim. Orang Surabaya sendiri berapa? Sudah sangat-sangat mencukupi untuk Kota Surabaya sendiri. Darah ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat, programnya BUMN. Tahun kemarin bahkan kami sudah melakukan donor darah dengan diikuti oleh peserta 250 yang terdaftar, tapi karena antusias relawan yang begitu bagus sehingga itu lebih dari 300, dan tahun kali ini kami sediakan 400. Mudah-mudahan 400 itu yang bisa memenuhi syarat ya. Artinya kami kan tetap menyediakan kelebihan itu biar nanti kalau ada masyarakat yang nggak bisa daftar lewat online tetap tercover.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pelindo Marine Service Warsilan mengaku menambah jumlah kuota dibanding tahun lalu karena tingginya minat masyarakat untuk donor darah. Tahun lalu hanya sebanyak 250 pendonor, namun untuk tahun ini kuota menjadi 400 lebih kantong darah. Penambahan kuota itu sebagai bentuk tanggung jawab Pelindo demi menjamin kebutuhan stok darah di kota Surabaya dan kota-kota lainnya. Kedepannya akan terus dilakukan aksi donor darah di atas Rumah Sakit Terapung Satria Airlangga untuk memberi sensasi yang berbeda kepada masyarakat dalam mendonorkan darah miliknya untuk kebutuhan sesama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang menyebabkan jatuhnya 4 korban jiwa, yaitu Riko, istri, anak, serta cucunya itu terus menjadi perhatian masyarakat di tanah air. Perkembangan terkini, aparat gabungan TNI Polri telah berhasil menangkap 2 pelaku pembakaran rumah almarhum Riko pada Kamis 27 Juni 2024 di hari lalu. Sebagaimana disampaikan Polda Sumut dalam konferensi pers Senin 8 Juli 2024 lalu, selain menangkap pelaku pembakaran berinisial RAS dan YST yang disinyalir merupakan anggota Ormas, polisi juga telah berhasil mengungkap cara keduanya melakukan eksekusi pembakaran berkat rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Penangkapan ini sekaligus menjadi bantahan atas ramainya pemberitaan yang menyudutkan TNI, di mana sebelumnya disebut-sebut bahwa pelaku pembakaran adalah oknum TNI yang ternyata kini terbukti bahwa hal tersebut tidaklah benar. Atas pencapaian aparat gabungan TNI Polri itu, Ketua Umum Organisasi Wartawan Indonesia Journalist Watch atau IJW, Yusuf Rizal, menyatakan apresiasinya kepada Kapolda Sumut, Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi, dan Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI M. Hasan yang terjun langsung menangani kasus pembakaran rumah wartawan Riko Sempurna Pasaribu. Bukti apa yang ada di dalam TKP. Terima kasih masyarakat Karo yang sangat mendukung dari proses penyidikan ini. Tidak ada upaya untuk merusak TKP dan seterusnya. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian berita pada malam hari ini. Saya Edra Pramaskara beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beristirahat.